Oke, balik lagi bersama gua di channel yang udah lama tidak pernah tayang nih. Ya udahlah, namanya ya udah tahu kan. Nah, nggak usah banyak basa-basi. Kali ini nih, kan dari kemarin kan kasarnya ngebahas mobil orang terus nih, minjem terus ya kan. Hari ini nih gua mau ngebahas mobil gue sendiri deh. Itu adalah Mitsubishi Lancer SL tahun 1982. Kita bicara secara basicnya dulu kali ya. Lancer SL ini masuk Indonesia tahun 1981. Gua nggak tahu tepatnya kapan ya. Nah, Lancer SL ini sampai tahun 1984 dia diproduksi di Indonesia, dijual di pasar Indonesia. Lancer SL ini dia memiliki saingan atau secara tandeman untuk marketnya yaitu Corolla DX, karena eranya dia rivalnya Corolla DX. Kenapa gue memilih Lancer SL? Karena tadinya sebelumnya gue sih pakai Corolla DX, dan DX harganya jauh lebih mahal, dan Lancer tuh jarang banyak yang mainin ya. Apalagi di Jakarta tuh populasinya nggak terlalu banyak yang berkeliaran. Akhirnya memutuskan untuk main Lancer SL. Nah, Lancer SL ini cc-nya 1400 menggunakan mesin 4G33 yang sama, which is sama L300 bensin yang 1980-an. Lancer SL ini juga ada sedikit perbedaan di setiap tahunnya. Walaupun secara detail sih mungkin orang samar-samar ya, untuk orang awam melihatnya ya sama aja sih. Nah, kayak dilihat dari bumper semua segala macam sih secara overall sama, cuman lebih ke perintilan-perintilannya. Kayak contoh kalau yang 81 82 itu dia list moldingnya ini dia tuh agak-agak warna silver dan bercenderung chrome ya, bumpernya itu ada list chrome-nya. Kalau yang 83 dan 84 dia di sini listnya tuh warna merah. Tapi untuk secara mesin tetap sama, dia menggunakan 4G33 dengan cc 1400. Ya kayak ini nih list moldingnya merah. Mungkin ntar gue kasih foto contoh footage-nya aja. Lampu corner lamp nih gue udah ganti yang tahun 84. Kalau yang 8182 dia warnanya masih bening ya. Kalau ini kan ember ya, yang harusnya dimana sih orang dari ember lebih ke bening, cuman gue lebih suka yang ember. Nah, kayak spion. Nah, spion sih ini bukan aslinya Lancer SL. Gue pakai spionnya Galant Sigma yang tahun 78 karena modelnya lebih cocok di Lancer SL. Karena bawaannya Lancer SL tuh ada yang pakai spion tanduk bendera, ada yang pakai spion samping. Tapi mungkin mobil zaman dulu tuh spion tuh lebih kayak opsional sih, bukan kayak mobil sekarang yang spionnya udah bawaan mobil. Jadi lo dulu bisa milih pakai spion tanduk mau pakai spion samping. Cuman dulu sih katanya yang 8384 itu udah pakai spion samping yang modelnya rada kotak gitu juga ya, nggak terlalu detail lah. Ini sih mobil gue make belum ya, mungkin setahunan lah, udah setahun. Ini velg udah gue ganti pakai Comparelli ring 15 dengan ban 185/60 ring 15. Spek velgnya lebar 6, ET nya gue lupa 3, lebar 6 ET 30 apa ya, 30 atau 25 gue lupa, atau 35 karena nggak terlalu hafal. Dan ini bukan ori sih, replika, karena yang orinya gue udah nggak mampu belinya, mahal. Kalau secara interior, jok udah gue ganti pakai Recaro, setir pakai Nardi segala macem. Nanti mungkin ntar dibahas ya. Kita bahas eksteriornya lagi. Pakai ya tadi pakai velg Comparelli, belakang gue pakai ductile Foha yang karet. Lampu belakang gue ganti pakai yang 84 yang ada godnya, biar soalnya gue pakai garnish yang GSR. Oh iya, balik lagi, Lancer SL ini di Indonesia cuma ada satu tipe yang Lancer SL, sama kayak Corolla DX. Tapi Lancer SL sendiri pun dia ada yang variasi GSR, ada yang 1800 NA dan 2000 turbo. Apa dua-duanya turbo, pokoknya ada 1800, ada yang 2000. Itu yang top of the line-nya ya. Itu sih katanya masuk Indonesia cuma beberapa unit, yang dominannya lebih banyak yang SL. Kode sasisnya juga A172, A173, A175, yang kalau geser kalau nggak salah A175, tergantung pasar negaranya ya. Kalau ini kode sasisnya antara A172 atau A173, gue lupa. Lancer SL ini dia ada beberapa perbedaan interior di setiap tahunnya, dan kalau yang geser juga beda warna interiornya. Kalau yang 81 dia tuh dalamnya abu-abu, itu jarang, katanya sih masih build up. Kalau yang 82 udah beige, 83 juga ada beige,
84 beige, cuman jok belakang itu ada headrestnya, door trimnya itu ada bludrunya. Dan perbedaannya yang antara 81 82 selain wrist molding, kalau 83 itu ada fog lampnya yang di grill. Kalau 84 itu dia tengahnya ada gede gitu kayak GSR. Nah, sisanya sih overall sama lah, cuman kayak perbedaan lampu sama paling final gear. Kalau 81 82 tuh final gearnya 39, kalau yang 83 84 tuh 43, lebih pendek-pendek sih. Ya gue nggak terlalu hafal lah, ya katanya sih begitu. Cuman gue sih udah ganti final gear yang 83, yang 4.3, yang 4,3 itu yang pendek-pendek kan rasionya. Kalau untuk mesin mungkin ntar gue kasih lihat aja lah mesin pakai apa. Cuman sejauh ini sih untuk kaki-kaki Lancer SL tuh jauh lebih enak dibandingkan Corolla DX sih. Dia tuh handling segala macamnya tuh lebih nyaman, lebih comfort lah, lebih kerasa apa ya? Ya fun to drive-nya juga dapet sih. Pokoknya nyaman deh. Lancer SL tuh jauh lebih nyaman dibandingkan Corolla DX. Walaupun Corolla DX modelnya tuh jauh lebih keren ya. Gue pun aja ngerasa DX tuh lebih keren. Tapi juga kalau emang balik lagi selera sih. Lancer SL juga kalau dimaininnya juga dengan dandanannya yang bagus, ya cakep sih. Dan ya mungkin ntar gue kasih lihat deh. Habis ini kita bahas interior, mesin, sama apa aja lah yang udah gue ganti. Yaudah, kita bahas interior dulu kali ya. Sekarang gue udah di bagian interior nih. Nah, interior nih tadi gue udah beberapa yang udah secara ini gue ganti. Kayak contoh jok lah yang secara kasat mata udah kelihatan. Gue udah menggunakan Recaro LX yang motifnya Spectrum. Ya karena ikutin eranya sih. Dan setir udah gue ganti pakai Nardi Torino. Dan kayak opsional lah audio gue pakai stick Blopung Cobra, sama sisanya ya udahlah standar. Paling cuma dashboardnya aja nih gue udah ganti speedometer yang tahun 84. Karena kenapa gue ganti yang 84? Karena di sini tuh dia ada semacam ampere meter dan oil pressure. Kalau yang 82 di sini tuh jam analog. Jam analog ya. Nah iya analog lah. Nah cuman kalau yang 83 84 karena di sini udah diganti oil pressure, ada oil pressure dan ampere meter, harusnya di sini tuh jadi jam digital. Gue belum ganti. Nah kalau yang 81 82 nih laci cuman buat naruh barang. Sisanya ya udah sih sama. Ya door trim gue masih asli. Ya sisa-sisanya sih masih standar lah, jok belakang masih ori. Ya plafon juga masih asli. Ya, itu aja sih kalau interior, cuman gue ganti jok sama setir. Ya paling audio lah opsional lah. Ya sisanya ya paling kita ntar ngebahas mesin sama ya mungkin ntar kita lihat bagian luar-luarnya deh, kita kelilingin deh. Sekarang kita bahas mesin dulu yuk. Sekarang nih kita di segmen mesin nih. Mesin gue masih standar, masih mesin aslinya ya, cuman karbu udah gue ganti pakai 4 barrel diameter 40 mili. Gue pakai merek Delorto. Terus nih kabel-kabel masih berantakan karena mobil masih bolak-balik bengkel sih, masih ada beberapa yang mesti gue rapiin lah. Ini mobil masih berobat jalan ya. Gue cuma udah ganti 4 barrel ya, gue nambahin strut bar. Sisanya sih standar lah, internal juga standar segala macam, gak gue neko-nekoin. Nah ini gue emblem udah gunain sih Sigma yang versi GSR ya, yang M gini, aslinya 3 berlian dia lambangnya. Dan tadi yang gue bilang nih list chrome gini, kalau yang 83 84 dia udah warna merah. Itu aja sih kalau untuk bagian luar, nggak terlalu banyak yang gue ganti-ganti lah, cuman ya tacap-tacap aja. Nah kita sekarang kalau untuk belakang sih ya itu tadi gue cuma ganti pakai Foha aja kali ya. Ntar gue kasih lihat deh belakangnya deh. Yuk sekarang nih gue udah di bagian belakang nih. Nah ini yang gue bilang, gue nambahin ductile pakai Foha. Nah gue nggak tahu sih ini Fohanya emang fit buat Lancer SL atau enggak, cuman ya gue ngikutin orang-orang yang anak-anak Lancer, katanya sih pakai kode Foha yang 0377 itu aja. Nah ini gue nambahin garnish. Nah garnish ini gue ngambil yang versi GSR. Nah ini kan di sini ada emblemnya 1800 GSR, berarti gue pakai garnish yang 1800 GSR. Bukan berarti yang garnish ini cuma ada di 1800 ya, dia juga ada yang di 2000, yang 2000 cc nya, yang 2000 GSR nya juga ada. Gue cuman biar kelihatan lebih isi aja sih gue pakai garnish. Cuman ya karena pakai garnish ini ya plat nomor jadi sempit, maksudnya jadi nggak bisa pakai plat nomor yang standar itu sih. Nah lucunya Lancer SL tuh lampu mundurnya di bumper. Kalau DX kan nyatu sama lampu stop lamp. Kalau ini kan misah dia.
sama bumper, dan lebih lucu sih, kayak ya buat gue sih lucu. Dan ini gue bilang yang gue ganti ini lampu 84 karena gue cuma biar senada aja nih sama garnish, dia ada gotnya gini nih. Kalau yang 82 juga nggak beda jauh, tapi dia cuman bedanya nggak ada gotnya aja. Gue juga awalnya nggak mudeng kan perbedaan 84 sama yang bawaannya. Akhirnya pas gue beli, oh bedanya gini, ya ini aja sih perbedaannya. Ya emblem masih ada lah, nggak gue ganti-ganti. Sama ya paling kalau ini tadi balik lagi, gue kaki cuman gue ganti pakai Bilstein, pakai shock Bilstein yang kuning supaya lebih keras. Kalau gue kan seneng karakternya mobilnya agak-agak keras. Ya itu aja sih. Ya paling apa ya? Ya udahlah, paling ntar gue kasih footage-nya aja lah. Ya itu paling gue namain Cray ini nggak kelihatan lah. Gue nggak tahu nih kelihatan apa nggak ya. Gue pakai Cray itu sama back lamp yang ya udahlah supaya buat lucu-lucuan aja. Ya ada mi antena segala macem lah, itu cuman opsional lah. Ya paling itu aja sih kalau ini apa. Ya kita lihat sampingnya. Ini kan yang tadi gue bilang, gue udah ganti velg. Velgnya gue pakai Comparelli ring 15. Yang tadi speknya udah gue bilang. Lebar 6 kayaknya ET35 deh, seinget gue. Bannya pakai 185 60 ring 15. Karena gue suka aja sih. Sebenarnya sih kalau lebih period koreknya pakai Advan Rally ring 14, lebar 6,5 ET20. Itu lebih cakep. Cuman gue lebih suka ini sih. Ya walaupun secara tahun sih kurang period korek karena Comparelli ini nih tahun 90-an masuknya. Dijualnya tuh tahun 90-an, diproduksi tahun 90-an. Sementara kan mobil tahun 82. Cuman ya karena gue suka aja sih, kayak apa ya, jodohnya roti kali kasarnya. Ya sisanya udah sih gitu aja. Nah kayak kaki gue bilang gue udah ganti Bilstein ya supaya lebih nyaman aja. Dan ini mobil sih belum power steering, dia juga masih pakai apa gue lupa deh namanya. Dia belum power steering dan dia juga bukan modelnya rack steer, masih worm. Jadi penyakit Lancer tuh gampang speleng tuh setirnya. Itu sih penyakit Lancer. Nah, Lancer ini bodinya jauh lebih kuat dibandingkan DX untuk bicara korosi, kropos tuh. Lancer tuh maksudnya nggak separah DX. Kalau DX tuh penyakitnya tuh di talang-talang air sini. Walaupun nih mobil juga udah mulai sahabat karat, udah mulai mau muncul nih. Kayak di sini-sini udah mulai muncul nih. Namanya mobil tua kali ya. Nah, mungkin ntar gue kasih tips aja kali ya untuk saran-saran. Kalau lo ada niatan buat meminang Lancer SL, ya saran dari gue sih yang satu, interiornya sih wajib masih ori ya, karena jujur perintilan Lancer SL tuh lebih susah dibandingkan DX, karena juga populasi mobil ini juga lebih dikit dan juga banyak, maksudnya nggak banyak yang masih utuh mobilnya. Walaupun secara kita bicara secara market ya, ini mobil sih harganya nggak sebagus DX, tapi kalau lo cuman emang lo suka dan emang pengen main mobil tua, ya ini salah satu mobil yang ya oke lah buat lo belajar main mobil tua. Atau lo karena mungkin lo cari DX yang udah harganya nggak masuk dan banyak barangnya juga kayak nggak worth it dengan nominal segitu, ya kita contoh-contohan aja. Nyari DX 40 juta sama Lancer, mungkin nyari barangnya DX lebih banyak, cuman lo keluar duit 50 juta 60 juta nyari Lancer SL, jauh kondisinya much better dibandingkan DX yang harga 60 juta untuk saat ini. Jauh notabene udah tidak worth it, karena pasti lo nggak mungkin namanya nggak ngecat lagi, restorasi, nyari perintilan segala macam, pasti udah nggak ketemu deh angkanya. Jauh deh pokoknya. Kenapa gue juga salah satu, jadi sebelumnya gue pakai DX gue ganti ini karena harga untuk ngebangun DX yang udah terlalu mahal. Ya mungkin karena gue juga base from-nya apa ya, basicnya lebih suka mobilan dandanan kayak gini 80-an. Ya gue lebih udahlah, karena udah nyobain pakai DX, akhirnya gue nyobain Lancer SL. Dan jujur mobil sih menurut gue lebih enak dibandingkan DX, cuman emang DX lebih banyak perintilannya dan lebih gampang dimainin. Kalau ini agak-agak effort sih, cuman mobil nyaman kalau menurut gue. Pokoknya yang satu interior ori, bodi lempeng, perintilan lengkap. Ya kalau body kropos itu hal wajar deh, yang penting interior ori. Terutama door trim tuh udah susah dibandingkan DX. Dia door trimnya tuh nyari yang bagus, copotan susah deh, rata-rata udah pada hancur. Punya gua aja nggak bagus-bagus banget. Pokoknya sama ya kalau bisa sih nyari body yang kaleng deh, biar enak ngebangunnya. Sama nat-natnya tuh masih utuh.
Cuman kalau balik lagi kalau ke body kita bisa bangun lagi, cuman yang penting perintilannya. Kalau kita ngebangun perintilannya nggak lengkap kan sayang. Kan ibaratnya value untuk investasinya kita bisa dapetin, itu terbukti. Ya intinya kurang lebih kayak gitulah. Walaupun mau nyari Lancer, mau nyari mobil tua ya, satu perintilan lengkap, interior ori. Ya kalau body bisa dibangun, mesin bisa dibangun, yang penting perintilannya sih. Itu aja sih dari gua. Mungkin ya udah, pada intinya kita akhiri di mana ada pertemuan, di mana ada perpisahan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tungguin aja video-video lainnya karena gue baru mau mulai lagi untuk bikin video lagi. Ya udah, kita ciao dulu.